Ini adalah video yang materinya tuh susah banget buat dibikin menurut aku, karena kayak bingung banget ngejelasin hal-hal ini. Tapi kayak I wanna share, I want people to know how worthy they are. Hai semuanya, kali ini aku boleh nggak ya ngomong balik lagi ke channel aku? Sumpah selalu ngerasa awkward banget kalau misalnya harus ngomong itu. Padahal kalau misalnya orang-orang di YouTube tuh kayak ngomong kayak gitu semua gak sih? Anyway, welcome back buat yang rajin nonton video aku, dan welcome buat yang baru pertama kali nonton video aku Aci. Dan di sini kita bakalan bahas tentang self growth, self love, dan lifestyle, semuanya kita bahas di sini. Oke, aku baru aja adjust kameranya a little. So, hari ini kita bakalan ngebahas tentang self love, dan mungkin udah banyak banget aku nyebutin love yourself, hargain diri kalian sendiri. Tapi pernah gak sih kalian mikir apa aja sih hal-hal yang masuk ke dalam kategori self love tersebut? Gimana sih caranya kita bisa menyayangi diri kita sendiri? Pertama-tama aku pengen ngasih tahu, kalau kalian masih berada di fase kalian membenci diri kalian sendiri, aku rasa kalian harus cepet-cepet berhenti. Walaupun pasti susah awal-awalnya, tapi aku bakal kasih tahu, nggak suka sama diri kalian atau ngebenci diri kalian sendiri itu nggak ada gunanya. Mau kalian nyalahin diri kalian sendiri, nggak suka ngeliat diri kalian sendiri di depan kaca, hal-hal negatif tersebut nggak akan memberikan efek positif apapun ke dalam diri kalian. Mau kalian usaha seperti apapun untuk menjadi lebih baik, tapi kalau di dalam otak kalian masih gue nggak suka nih gue kayak gini, tetap aja mau hasilnya sebesar apapun kalian nggak akan pernah puas sama diri kalian sendiri. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin beberapa hal yang menurut aku adalah part of self love. Oke, yang pertama, making time for yourself. Jadi kalian harus memberikan waktu senggang untuk diri kalian sendiri. Aku pernah di posisi dimana aku terlalu fokus sama kerjaan aku dan kepentingan orang lain, sampai aku akhirnya nggak ngasih waktu untuk diri aku sendiri. Jadi tuh aku nggak punya me time lagi. Padahal sebelum itu, me time itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup aku. Dan ya awalnya sih baik-baik aja aku, tapi semakin lama aku semakin sadar dan makin kelihatan gimana aku nggak ngurus diri aku sendiri. Mulai dari makan aja males, kayak nyiapin makan tuh males gitu loh. Terus aku tuh kan suka banget nonton ya, jadi setiap hari tuh walaupun aku sesibuk apapun, walaupun aku sengantuk apapun, pasti sebelum itu aku bakalan nonton sesuatu dulu untuk kayak refreshing my brain or something. Nah tapi pada saat itu aku nggak nonton apa-apa, bener-bener fokusnya ya udah ke hal-hal yang penting dan urgent aja. Sampai di poin dimana aku tuh pengen keramas. Oh, kalau keramas tuh kan lama ya, aku kayak ngeblow dan lain-lain. Walaupun aku pakai kerudung, I don't care. I love to see myself look good di depan kaca. Jadi tuh aku sampai pengen banget keramas, tapi aku nggak punya waktu. Sampai aku tuh nangis gara-gara pengen keramas. Tapi kayak kalau aku keramas ngabisin waktu sebanyak itu, nanti yang lain ini nggak bisa dikerjain. Oh my god. Itu dalam keadaan kayak gitu 2 minggu doang aku udah drop. Bener-bener aku sakit physically. Karena sebenarnya aku tuh stres, tapi aku nggak sadar. I push myself too much. Inilah kenapa menurut aku ngasih waktu untuk diri kalian sendiri, melakukan hal-hal yang kalian inginkan dan yang penting untuk diri kalian sendiri itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam self love. Bayangin aja kalian punya pacar, kalian sayang sama dia, tapi kalian nggak ngasih waktu buat dia. Nggak mungkin dong, kalian harus kasih waktu kan buat dia. Itulah mengapa kalian harus kasih waktu juga buat diri kalian sendiri. Yang kedua, care about others, but still put yourself first. Bukannya aku nyuruh kalian untuk jadi egois, tapi orang Indonesia itu kebanyakan dididik untuk peduli dengan orang lain dan peduli akan kata-kata orang lain banget. Karena kayak tolong menolong tuh bener-bener hal yang besar banget di budaya kita. Tapi kadang-kadang hal-hal tersebut bisa bikin kita lupa kalau kita tuh juga harus nolong diri kita sendiri. Hal-hal tersebut sering bikin kita jadi lupa dengan kepentingan diri sendiri, dan kita jadi nggak peduli sama diri kita sendiri. Padahal kita sangat amat butuh untuk membantu diri kita sendiri dan peduli dengan diri kita sendiri daripada kita memperdulikan orang lain. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak peduli sama diri kita, gimana caranya kita bisa peduli sama orang lain? Yang pertama harus dipedulin itu diri kita sendiri. Pada saat kita udah selesai peduli sama diri kita sendiri dan itu udah menjadi sebuah kebiasaan, otomatis ngebantuin orang lain nggak akan menjadi sesuatu hal yang berat. Peduli sama orang lain juga nggak akan menjadi sesuatu yang nyusahin gitu. Everything will get better if you just put yourself first. Yang ketiga, try to understand yourself physically and mentally. Kalau kalian ngerasa kalian tuh sering bad mood atau ngerasa kayak sering menyesali keputusan-keputusan yang telah kalian ambil, that's a sign for you to get
to know yourself better. Kayak orang lagi PDKT aja, kita pengen tahu kan orang ini maunya apa, orang ini tuh sukanya apa, orang ini nggak sukanya apa. Sama kayak kita ke diri kita sendiri, kita tuh harus tahu apa yang kita sukai, keputusan seperti apa yang biasanya akan lebih baik buat diri kita, apa sih hal-hal yang bikin kita nggak suka. Termasuk juga kayak makanan, kita tuh harus tahu makanan apa yang baik untuk kita dan makanan apa yang nggak baik untuk kita, supaya kondisi badan kita berada di kondisi maksimal terus. Belajar juga untuk perlahan-lahan bilang iya pada saat kalian diajakin untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kalian pengen lakuin tapi kalian terlalu males atau terlalu takut untuk lakuin. Tapi di lain itu juga belajar untuk bilang enggak pada saat ada orang yang ngajakin kita atau nyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Your opinion about your life matters even more than others. Yang keempat, aku paling suka nih, constantly do things that you love. Melakukan hal yang kita sukain itu bukan sesuatu yang harusnya dilakukan setiap waktu, tapi juga bukan sesuatu yang harusnya diabaikan. We need to see the balance here, okay? Menurut aku, pada saat kalian tahu apa yang kalian suka, misalnya kalian udah tahu nih kalian tuh pengen ngelakuin apa sih yang membuat kalian jadi happy, dilihat tingkat kesulitannya untuk melakukan hal-hal tersebut. Misalnya, nonton sesuatu atau dengerin musik, itu adalah hal-hal yang bisa dilakuin setiap hari dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama. Misalnya, dalam satu hari 24 jam kalian spend 1 jam atau setengah jam untuk nonton atau dengerin musik yang kalian suka. Kalau itu bisa naikin mood kalian, bisa bikin kalian feel better about yourself and about your life, then do it. Terus misalnya kalian tuh seneng olahraga, kalian nggak perlu harus ngelakuin itu setiap hari. Cukup lakuin dalam 1 minggu 3 kali atau 5 kali kalau kalian punya waktu lebih banyak. Yang jelas lakuin kalau emang hal ini bikin kalian seneng. Kayak jalan-jalan, bisa lah jalan-jalan seminggu sekali ketemu sama teman-teman. Make time for that. Kayak spa, ke salon, itu juga bisa. Ambil aja waktu 2 minggu sekali. Hal-hal kayak staycation, kayak liburan tapi nggak liburan banget gitu, tetap di kota yang sama tapi nginep di hotel atau di Airbnb, kayak gitu bisa dilakuin 1 bulan sekali. Nggak makan terlalu banyak waktu kan, tapi kalian tetap care sama apa yang kalian suka. Intinya kalian harus membuat waktu untuk hal-hal ini. Jadi ini salah satu prioritas kalian juga, atau bahkan jadiin hal-hal ini sebagai tujuan kita, kayak sesuatu yang bikin kita excited. Kayak misalnya kalian kerja gila-gilaan atau kalian belajar banyak banget, oke, sebagai hadiahnya gue bulan ini bakal liburan. Jadi pada saat kalian kerja atau pada saat kalian lagi belajar itu, kalian bakalan excited mikirin hal tersebut. And having something to look forward to will make you happy. Yang kelima, start to do things that can improve yourself. Part terbesar dari menyayangi diri kita sendiri menurut aku adalah kayak memupuk diri kita sendiri. Bantu diri kita untuk bisa berkembang walaupun cuma dengan hal-hal yang kecil. Bisa mulai dari belajar hal-hal kecil atau hal-hal yang kita suka. Emang kita tuh interest sama hal ini dari YouTube kah secara gratis. Udah banyak banget loh hal-hal yang bisa dipelajarin dari YouTube. Kalian nyari apa aja kayak bakalan ada deh di YouTube. Atau kalian juga bisa ikut kelas random yang kalian tertarik gitu. Misalnya kelas bahasa apa, atau kayak misalnya kalian download aplikasi Skillshare atau Coursera itu kan di situ banyak kelas-kelas yang bisa kalian ikutin. Walaupun hal-hal kecil, tapi kalian naikin skill kalian loh. Dan salah satu hal yang termasuk dari improving yourself sampai masuk ke poin ini adalah poin ke-6, yaitu mulai olahraga at least 3 kali dalam 1 minggu. Setelah kalian mulai itu, lihat perbedaan dalam diri kalian. 1 bulan aja dicoba. Setiap aku lagi rajin olahraga, yang udah pasti aku rasain adalah hormon happy aku udah pasti naik. Udah gitu badan aku pasti terasa lebih sehat. Yang kayak aku sakit kayak dikit-dikit sakit kalau aku rajin olahraga, gitu hilang. Yang selanjutnya, kondisi kulit membaik. Sumpah, kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku bisa jadi nggak jerawatan cuma gara-gara rajin olahraga. Dan biasanya aku tuh jerawatan kalau misalnya aku lagi mau dapet kan. Tapi misalnya kalau aku lagi rajin olahraga pada saat aku mau dapet itu aku nggak bakalan jerawatan. Padahal hormonnya lagi berantakan kan tuh pas kita lagi mau dapet. Terus buat yang nafsu makannya besar, dengan kalian rajin olahraga, nafsu makan kalian otomatis akan jadi jauh lebih stabil. Makanya aku kalau lagi diet nggak olahraga itu tuh lebih struggling daripada pada saat aku olahraga. Kalau aku olahraga, nafsu makan aku nggak bakalan naik. Bentar, dari tadi gue lapar, mungkin karena nggak olahraga 2 hari kali ya. Hari ini aku harus olahraga sih fix. Dan yang paling penting buat orang-orang seumuran kita, tidur jadi lebih nyenyak. Jam tidur pun bisa jauh jadi lebih baik kalau misalnya kita tuh rajin olahraga. Apalagi kalau misalnya kita bikin olahraga kita jadi pagi. Misalnya kita biasanya tidur bangunnya tuh jam 9 gitu. Jadi coba deh kalian bangunnya jadinya jam 7 pagi atau jam 6 pagi, terus kalian olahraga dulu. Jadi kayak itu bakalan nuker waktu kalian. Yang biasanya kalian baru ngantuk tengah malam gitu, jam 12, jam 1, itu bisa aja kalian bisa jadi tidur jam 9 malam. Seperti Akil. Jadi jangan lupa rajin
olahraga. It makes a huge difference, terutama di rasa percaya diri kita. Yang ketujuh, take care of your hygiene. Kayaknya ini adalah basic human care nggak sih sebenarnya? Tapi banyak loh orang yang mager, atau kalau misalnya aku lagi stres atau lagi bener-bener gak sanggup ngapa-ngapain, kayak taking care of myself is not a priority anymore. Padahal dengan taking care of your hygiene, menjaga kebersihan kita itu bakalan ngaruh banget ke banyak hal. Hal kayak gini tuh terkesannya kayak easy peasy banget kan, kayak emang ngaruh ya gitu. Tapi itu ngaruh banget, kayak mulai dari rajin potong kuku, kukunya dibentuk, kayak aku sukanya kuku aku dibentuk kayak gitu. Kalau aku lagi nggak ngebentuk kuku, kayak kuku aku lagi patah nih sini, aku ngerasa kayak duh. Tapi biasanya nanti aku bentuk dikit-dikit terus rapih lagi, I look better, I look cleaner, then I will love it more. Dengan presenting yourself better, walaupun cuma di depan diri kalian sendiri, secara otomatis perlahan-lahan kalian bakalan jauh lebih menghargai diri kalian sendiri. Yang terakhir, ini kesannya kayak apa hubungannya barang-barang di sekitar kita dengan diri kita. Tapi coba dengerin, take care of your surroundings. Beresin hal-hal di sekitar kita, rapihin hal-hal di sekitar kita, mulai dari rumah kita, kamar kita, meja belajar, meja makan, lemari. Itu kalau misalnya rapi, bakalan ngaruh banget ke mood kita dan cara kita ngelihat diri kita sendiri. Aku nggak tahu ya ini secara ilmiah tuh kayak gimana ngaruhnya, tapi yang aku tahu, kalau misalnya aku lagi stres, aku tuh pasti nggak mau nyentuh apapun dan nggak mau beberes. Jadi kalau misalnya aku lagi stres, rumah aku tuh pasti berantakan, kamar aku tuh pasti berantakan. Nah, pada saat aku udah ngerasa a little bit better, pasti yang pertama aku lakuin adalah beberes. Karena aku tahu dengan beberes, aku bakalan cuma ngelihat hal-hal yang bagus aja di sekitar aku. Nyari apa-apa jadi gampang, wangi, nggak ada debu-debu, and I feel so accomplished after doing that. Jadi jangan lupa untuk lakukan itu juga. Dari hal-hal yang aku udah share ini, ada nggak sih hal-hal yang menurut kalian ngaruh juga buat kalian lebih menyayangi diri kalian sendiri, tapi belum aku sebutin? Kalau misalnya ada, please share ke aku, siapa tahu aku bisa jadi lebih menyayangi diri aku sendiri lagi juga. Aku harap video kali ini bisa ngebantu kalian juga untuk bisa lebih menyayangi diri kalian sendiri, karena itu adalah hal yang sangat amat penting. Dan aku harap kalian bisa stop nyalahin diri kalian, stop benci sama orang yang ada di cermin kalian, start loving you. You are worthy. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.